Pernah nggak ngerasain males banget mau cuci tenda yang belepotan sehabis nanjak? Apalagi dipakai pas musim hujan. Nyuci tenda emang proses yang merepotkan. Cuma kalau tenda yang kotor nggak dicuci-cuci, malah nambah masalah nantinya. Digerogotin serangga lah, tumbuh jamur, sil tiba-tiba ngelotok, atau bau apek. Apalagi kalau harganya mahal dan belinya sampai puasa Senin Kemis. Investasi yang tadinya bisa untuk jangka panjang, malah jadi jangka pendek. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara mencuci dan menyimpan tenda dengan baik dan benar, agar awet dan tahan lama. Pertama, dirikan tenda di halaman atau di atas dak rumah. Ini cara yang ideal untuk mencuci tenda, soalnya kotoran atau noda yang menempel akan mudah terlihat untuk dibersihkan. Kalau kalian mendirikan tenda di atas dak rumah, pasak diganti dengan pemberat agar tenda dapat berdiri. Saya menggunakan sisa konblok untuk menahan ujung-ujung tenda. Semprot dengan air ke seluruh bagian outer atau flysheet. Kemudian keringkan dengan memakai kain kanebo. Biasanya noda ringan akan hilang setelah diusap. Tetapi apabila ada noda yang membandel, tuangkan sedikit sampo bayi, lalu usapkan ke bagian yang ada nodanya. Gosok secara halus di bagian permukaan yang kotor sampai hilang. Untuk kotoran seperti getah pinus atau minyak, apabila setelah diberi sampo bayi nodanya tidak juga hilang, sebaiknya dibiarkan aja, selama bekas minyak atau getahnya sudah terangkat. Jangan digosok dengan sikat atau pakai deterjen yang lebih keras, karena bagian flysheet atau outer tenda bisa rusak. Setelah diberi sampo bayi di bagian yang kotor, semprot lagi dengan air sampai bersih. Keringkan seluruh permukaan dengan kanebo. Biarkan beberapa saat hingga benar-benar kering. Sekarang kita pindah ke bagian inner tenda. Bersihkan bagian lantai dengan kain kanebo yang sedikit dibasahi. Perhatikan ujung-ujung tenda. Biasanya kotoran suka mengumpul di sini. Bersihkan dengan tuntas. Buka outer atau flysheet. Lalu bersihkan inner tenda bagian luar. Perhatikan juga bagian mesh atau jaring. Biasanya suka ada noda menempel ketika melipat tenda. Kalau kalian memakai alas tenda atau footprint, biasanya lantai tenda bagian luar aman dari kotoran. Cuma apabila tidak memakai footprint, maka harus dibersihkan dengan sampo bayi. Langkah selanjutnya adalah membersihkan frame. Usap dengan kanebo lembab, nggak usah dicuci apalagi sampai direndam. Ujung-ujung frame yang menyentuh tanah kayak gini juga mesti dibersihkan dengan tuntas. Nah, sekarang membersihkan footprint atau alas tenda. Basahi dengan air terlebih dahulu, kemudian tuangkan sampo bayi secukupnya.
Lalu usap seluruh permukaan. Balik footprint, ulangi proses yang sama. Cuma karena ini bagian menyentuh tanah, sabunnya agak banyak. Bilas dengan air bersih agar noda dan sisa sabun hilang. Yang mesti dibersihkan selanjutnya adalah pasak. Semprot pasak dengan air. Bersihkan dengan sikat gigi bekas. Lalu bilas hingga kotoran benar-benar hilang. Kemudian bersihkan staf sek tenda, frame, dan pasak. Kalau nggak terlalu kotor sih cukup pakai air bersih aja. Cuma berhubung staf sek kotor sama tanah ya lagi-lagi mesti pakai sampo bayi biar bersih. Untuk proses ini nggak perlu direndam, cukup dikocok sebentar dan diangkat-angkat seperti ini beberapa kali. Kemudian bilas sampai bersih. Terakhir, gantung tenda dan staf sek yang sudah dibersihkan tadi di tempat jemuran. Biarkan tenda digantung hingga 24 jam dan pastikan sampai benar-benar kering sebelum diangkat. Oh iya, sebaiknya jangan dijemur di bawah sinar matahari langsung, apalagi pas tengah hari ketika matahari lagi terik-teriknya. Kalau ada yang nanya gimana caranya nyuci tenda tapi nggak punya halaman atau dak rumah buat mendirikan tenda, saya menyarankan kalian memakai cara pencucian staf sek yang sudah saya terangkan sebelumnya. Cuma cara ini kurang maksimal karena noda-noda yang menempel nggak ketahuan ada di mana. Walaupun demikian, mencuci dengan cara ini jauh lebih baik daripada nggak dicuci sama sekali. Langkah selanjutnya adalah menyimpan tenda. Setelah kering, angkat tenda dari jemuran. Siapkan kantong kain seperti ini. Biasanya bekas sarung helm atau tas. Alternatifnya bisa pakai sarung bantal yang nggak kepake. Kalau kantongnya kecil, packingnya terpisah antara inner dan outer. Cuma kalau kantongnya besar, digabung aja sekalian beserta frame dan pasak. Jangan sekali-kali menyimpan tenda di dalam staf sek bawaannya, karena itu diperuntukkan hanya ketika dibawa-bawa, bukan untuk disimpan di rumah dalam jangka waktu lama. Menyimpan tenda ke dalam kantong kain yang lega bertujuan agar sirkulasi udara lancar, sehingga tenda bisa bernapas. Kalau tenda dimasukkan ke dalam staf sek yang padat dan sempit, maka sirkulasi udara tidak ada. Akibatnya kelembaban sangat tinggi. Efeknya sil tenda gampang lepas dan merusak lapisan waterproof atau coating tenda.
Jamur juga bisa muncul terutama di lipatan-lipatan tenda, sehingga memperparah kerusakan. Kalau udah gini, tenda kamu sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik, sehingga harus melakukan proses coating ulang. Selain merepotkan, kamu juga mesti mengeluarkan biaya untuk proses ini. Langkah terakhir adalah masukkan kantong penyimpanan tenda ke dalam lemari. Taruh kamper di sudut-sudut lemari agar serangga tidak masuk. Langkah-langkah perawatan ini bakal memperpanjang usia tenda kamu sehingga bisa dipakai dan berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun. Seberapa penting proses mencuci dan merawat tenda? Penting banget. Biar gampang, saya kasih perbandingan kayak gini. Tenda super mahal kalau tidak dirawat, umurnya bisa lebih pendek dari tenda murah sejuta umat yang dirawat dengan baik. Selamat mencoba dan jangan lupa klik tombol likes dan subscribe biar terus dapat updatean berfaedah dari channel ini.